Selamat malam dunia tipu-tipu. Kembali lagi nih bersama Dik-Dik. Wadidaw, awe-awe. Nah, Dik-Dik mau ngucapin dulu terima kasih nih buat yang sudah menonton video Dik-Dik gitu ya. Makasih banyak. Semoga hari ini kalian sehat-sehat ya. Dik-Dik bakal nayangin nih video Pak Dedi lagi yang kemarin-kemarin dibilang gubernur konten dan sekarang katanya dibilang gubernur lambe turah. Kita tonton ya videonya. Siapa mal mangi gubernur model kieu? Nges mere rupa-rupa gelar ka aing gubernur konten. Bener teu? Bae jadi gubernur konten. Kembae lumayan boga YouTube sorangan, boga IG sorangan, boga TikTok sorangan, teu kudu ngulikeun ka batur. Sabar harga ngulikeun ka influencer, harga ngulikeun ka bajer mahal miliaran malah puluhan miliar. Aing mah teu kudu ngulikeun, teu kudu make konsultan ku sorangan we. Lumayan pan anggaran jeung influencer, jeung bajer, jeung konsultan ku aing dipake ngabangun imah maici. Terus penting ieu dibere gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun gubernur lambe turah. Keun bae aing mah disebut gubernur lambe turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka lambe turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Siapa mal Nah, Dik-Dik bakal menayangkan nih videonya dari para netizen buat para bujur-bujur alias buat para bajer-bajer. Kita tonton nih videonya buat para bujur. Halo Pak Dedi, mau lihat siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe turah. Dia kan kontennya luar biasa tiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Geus aya deui sudah ada lagi modelan dewan kayak gini. Dewan yang menyebut KDM sebagai gubernur lambe turah. Astagfirullah. Kalau misalkan KDM gubernur lambe turah nih, saya sematkan dewan ini adalah dewan nyinyir. Dewan yang bisanya nyinyir doang. Orang nyenggol KDM, orang viral. Cik katanya kalau misalkan menyampaikan pendapat apalagi di forum resmi, bisa nggak memakai bahasa yang normal-normal saja tanpa menyinggung orang, menyenggol orang. Kan yang penting mah pesannya tersampaikan meren. Apa emang niatnya pansos, pengen viral, pengen dibicarakan orang. Maaf bos, rakyat itu pengennya melihat wakilnya kerja, bukan nyinyir. Katanya bekerja untuk rakyat. Katanya mewakili rakyat. Tapi mana rakyat masih sengsara. Giliran aya nu gawena alus, gubernur aing Pak Dedi Mulyadi dicibir. Aduh, kumaha tuh ya mah. Kumaha negara rek maju atuh. Lamun kieu wae mah euy. Gawe mangkana gawe geura. Terus bapak aing tuh mangkana terpopuler bapak aing mah dicibir wae mentang-mentang gawena alus. Nya saha wae eta nu nyibir-nyibir nage pokona mah loba, pokona mah jelema nu berbuat baik mah loba nu nyindir, loba nu kitu kieu lah pokona namanya. Warga udah pada tahu belum? Udah dong pasti ya. Yang lagi pada rapat ono lah, ngapa jadi pada marah-marah sendiri-sendiri ya? Jadi emosi sendiri mereka. Kagak ada yang nyubit, kagak ada yang ngejitak, pokoknya jadi emosi sendiri aja, pada emosi sendiri-sendiri. Ini loh yang rapat terkait Kormi. Kan ada tuh si bapak-bapak satu tuh yang di pojokan atas itu. Dia sambil ngomong begini nih gayanya nih. Itu loh Gubernur Jawa Barat, Gubernur lambe turah. Kalau menurut saya dia itu naib, Pak. Naib itu grup band. Yang dulu mah populer itu lagunya nih, lagunya kayak begini.
Bila ku mati, kau juga mati. Nah itu Naif, bukan pada Deddy Mulyadi. Segala terkait Kormi disangkut pautin ke vasektomi. Hah, ada-ada aja. Harusnya mah nontonnya itu sambil makan mie. Biar keriting tuh otak sama kayak mie. Di awal si bapak ini tuh ngomongnya itu tuh mendayu-dayu lah, di akhir naik 100 oktav, nyampe si ibu-ibu, si mbak-mbak yang depannya dia pakai kerudungan putih sampai kaget tengok begini ke dia itu. Astagfirullah, pokoknya hiburan tuh ada aja ya di ruangan rapat tuh beneran. Dan disambut lagi sama pimpinan rapatnya. Sama lagi pimpinan rapatnya juga, ketua pimpinan rapatnya itu. Di awal dia juga ngomong mendayu lah, di akhir juga tret naik lagi oktavnya dia juga sambil ngomong. Kang Deddy Mulyadi kalau tidak bisa mengirim kontingennya ke NTB sangat memalukan. Nih, takutnya ada yang belum paham kontingen itu apa sih, Po? Kontingen itu ibaratnya tim atau kelompok atlet yang dikirim untuk mewakili suatu wilayah dalam ajang kompetisi, begitu. Yang gua heranin di sini, ngapa kalian ini jadi pada marah-marah sih? Buang-buang energi aja, heran. Apakah ada dampak-dampak buruk yang ditimbulkan Jawa Barat kalau nyampe misalkan Jawa Barat kagak ikut serta mengirim perwakilannya? Soalnya di sini kalian itu baku gitu memberikan informasi terkait rapat itu tuh, terkait Jawa Barat memalukan kalau nyampe tidak mengirimkan apa perwakilannya gitu kan. Jelasin nih kali warga, coba ada yang ngerti kagak, coba bantuin jelasin. Soalnya gue belum nemu itu kenapa-kenapanya gitu kalau nyampe Jawa Barat kagak ikut. Gue udah nyari-nyari, ngulik-ngulik, belum nemu gue. Coba yang tahu komen ya. Nyampe kayaknya mereka meradang banget marahnya. Nyampe ngata-ngatain Gubernur Lambe Turah, Naif lah. Udah, jangan marah-marah ya. Yuk kita berhemat energi ya. Biar kayak batu ABC. Hemat energi, biar awet. Ya, umur lu. Udah dulu gue lagi perawatan sampai pada retak tuh, pada rontok. Gara-gara ngelihat rapat tersebut gue ngakak ketawa. Udah ya, bye. Nur Naif, Gubernur Lambe Turah. Nah, itu julukan baru buat Kang Deddy Mulyadi ya. Selalu ada aja orang yang berusaha ngasih label-label yang nggak enak ke Kang Deddy Mulyadi ini ya. Untungnya beliau itu tetap tenang, tetap bisa menjalankan tugasnya. Dia yang penting apa yang dijanjikan ke masyarakat bisa diwujudkannya. Dia tidak mau ambil pusing ya. Tapi mata yang memandang Kang Deddy ini makin banyak mata-mata negatif ya. Kadang kita yang mendukung Kang Deddy ini jadi panas ya. Jadi kita yang deg-degan atau gregetan gitu ya. Tapi kita jadi bisa membedakan sih mana yang garis putih, mana yang garis hitam ya. Karena masyarakat sekarang sih nggak bodoh ya. Terus kita juga menikmati konten Kang Deddy itu karena kita dapat manfaat dari situ. Kita bisa melihat sesuatu hal yang bagus, yang menghibur juga, yang baik gitu ya. Jadi kalau dijuluki Lambe Turah tuh kayaknya terbalik ya. Seharusnya yang ngomong Lambe Turah itu yang bisa kita bilang berlambe turah. Karena dia nyinyir ya. Lambe Turah itu kan artinya, lambe itu kan bahasa Jawa ya, itu agak kasar, mulut artinya. Terus turah itu berarti lebih atau sisa. Jadi mulutnya tuh berlebihan. Ngomongnya tuh berlebihan. Suka mengomongkan hal yang bukan urusannya seperti itu. Ya jadi ya kita netizen atau masyarakat itu ya bisa membedakan yang mana yang lambe turah, yang mana yang tidak ya. Ya mudah-mudahan Kang Deddy ini walaupun semakin banyak angin menerpanya, mudah-mudahan beliau seperti layangan, dia akan semakin tinggi. Karena apa? Karena kita ada masyarakat kecil yang mendukung beliau. Saya izin menanggapi ya Bapak. Bapak ini kan seorang anggota DPR Komisi 10 dari PKB ya Bapak. Saya kaget bener ketika nonton video Bapak, isinya tuh ngata-ngatain Kang Deddy Mulyadi, gubernur kami Jawa Barat, dengan gubernur yang naif, Lambe Turah. Pak,
itu dalam etika komunikasi sebagai seorang pejabat publik, seharusnya Bapak menghindari diksi-diksi seperti itu ya Pak. Karena itu hanya akan menjatuhkan diri Bapak sendiri. Kemudian Pak, lambe turah, kelebihan bicara ya. Artinya gitu kan? Ya, memang Pak Dedi itu kelebihan Pak bicaranya. Sampai-sampai kita rakyat yang nggak tahu menau tentang apa yang dilakukan para elit di atas, jadi ngerti Pak. Oh gitu. Itu akibat dari kelebihan bicaranya Kang Deddy Mulyadi loh. Oh jadi gitu mulu ya kerjanya. Oh jadi selama ini duitnya banyak, tapi pantesan rakyat gini-gini aja. Nah itu memang lambe turah, kelebihan bicara ya. Buat kalian KDM disebut lambe turah karena mungkin menyenggol kalian. Tapi buat rakyat, Kang Deddy Mulyadi itu sosok pemimpin yang dengan gaya bicaranya yang spontan seperti itu dan bicara belak-belakan, itu bikin kita jadi paham sebagai rakyat. Oh, jadi selama ini, oh gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua naif. Iya kali ya. Buat orang-orang yang kepinteran banget, KDM itu naif ya. Naif banget. Tapi buat kami rakyat Pak, Kang Deddy Mulyadi itu adalah salah satu contoh pemimpin yang punya strong leadership. Ini menurut saya ya Pak. Dan dia punya keberanian dalam memutuskan sesuatu itu on the spot Pak. Itu rakyat seneng banget loh Pak punya pemimpin kayak KDM. Ya, saya sih kalau dibilang pendukung buta, enggak juga Pak. Saya tetap dengan kesadaran kok kalau KDM ada yang salah, saya juga tetap mengkritik beliau. Tapi dalam hal ini, saya menyampaikan bahwa rakyat suka Pak dengan gaya kepemimpinan Pak Deddy yang kuat. Punya karakter dan berani. Itu ya. Terus kemudian soal Kormi. Kormi apa sih? Jujur saya baru ngeh nih. Kormi. Saya cuma tahu KONI. Ya, kalau KONI kan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kalau Kormi apa? Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Gitu. Kalau KONI itu lebih mengedepankan olahraga prestasi. Kalau Kormi itu lebih mengedepankan olahraga masyarakat gitu ya. Nah, Bapak mengkritik KDM itu hanya karena tidak mengirim perwakilan Kormi Jawa Barat ke NTB ya. Dan Bapak membandingkan dengan kalau ngasih bantuan ke UMKM itu bisa. Kalau ngirim anak-anak nakal, masa kalau ngirim anak-anak nakal ke barak bisa Pak? Itu nggak apple to apple Pak. Pertama Pak, saya harus koreksi. KDM kayaknya saya belum pernah dengar bahwa untuk membantu UMKM harus vasektomi. Ada juga tentang bansos ya. Itu pun sudah diklarifikasi KDM bahwa tidak ada kebijakan vasektomi terkait bansos. Clear ya. Terus kedua, masa sih untuk ngirim anak-anak nakal aja ada duitnya? Pak, sekali lagi nggak apple to apple ngebandingin. Seolah-olah nggak gitu penting ngurusin anak nakal. Seolah-olah nggak gitu penting ngurusin UMKM. Seolah-olah cuma Kormi yang penting. Mungkin saya tidak tahu ya jawaban KDM terkait ini. Tapi menurut sudut pandang saya yang beberapa waktu ini menyimak Kang Deddy Mulyadi, beliau itu lebih mementingkan rakyat loh Pak. Lebih mementingkan semua kegiatan-kegiatan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Beliau kayaknya tidak suka dengan acara seremonial gitu deh Pak. Mungkin itu kali Pak. Makanya dia nggak ngirim karena daripada duitnya dihabisin buat seremonial, masih mending duitnya dibagi-bagiin ke rakyat. Terus itu koreksi Pak. Jangan menyepelekan tentang mengurusi anak-anak nakal ya. Anak nakal itu kalau dibiarin Pak, jadi kerusuhan Pak buat rakyat lain. Iya nggak? Anak-anak yang tawuran dibiarin, yang mabok-mabokan dibiarin, yang mengganggu ketertiban sosial itu dibiarin. Gimana jadinya Pak negeri ini? Aduh, apalagi ya yang harus saya tanggapin Pak? Udah deh, gitu aja ya. Pokoknya Pak Deddy tetap semangat, pokoknya mah untuk Jawa Barat. Pokoknya. Oke, segitu dulu aja ya videonya. Hatur nuhun pisan. Terima kasih yang udah like, komen,
subscribe nuhun pisan ya. Hampura ya. Sampurasun pokoknya mah.